Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita jumpa lagi pada perkuliahan yang kedua ya, pada mata kuliah Fikih Siasah. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan, saya ingin memeriksa daftar kehadiran dulu. Alif Pandolu, Ahmad Nagib, Ahmad Ibrahim, Pak Ali Rahman. Oke, berarti hadir semua ya. Capaian yang diharapkan dari pembelajaran mata kuliah kita pada kesempatan hari ini adalah sebagaimana CPMK 1 ya, menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bernegara melalui kajian fikih siasah secara komprehensif, dan juga mampu memahami dan menjelaskan serta menganalisis konsep fikih siasah dalam konteks ketatanegaraan, dan juga diharapkan nanti teman-teman sekalian terampil menyajikan kajian ilmiah tentang fikih siasah dan implementasinya dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Dan kita mulai dari pembelajaran pada mata kuliah fikih siasah hari ini. Kemarin sudah mengenal dan mengetahui apa itu fikih siasah. Dan sekarang kita ingin lebih mendalam lagi mengetahui dan memahami apa itu fikih siasah, mulai dari pengertian, ruang lingkup, objek kajian hingga urgensi daripada fikih siasah. Seperti kita sudah ketahui kemarin bahwasanya fikih siasah fikih kita semua sudah tahu, fikih kita semua sudah dengar ya, apalagi yang backgroundnya pesantren atau pernah sekolah di madrasah, bahwa fikih itu adalah didefinisikan oleh ulama sebagai ilmun bi hukmin syar'iyyin amaliyin muktasabin min dalilin tafsili. Yang namanya fikih itu adalah ilmu yang cakupannya adalah hukum syar'i. Artinya ketika dikatakan hukum syar'i, hukum-hukum yang tidak berkaitan dengan syar'i atau sifatnya syariat. Hukum syar'i itu kita ketahui ada dua. Ada taklifi, ada wad'i. Hukum syar'i itu kita ketahui ada dua ya. Ada hukum syar'i taklifi, ada hukum syar'i wad'i. Hukum syar'i taklifi itu adalah hukum yang berkaitan dengan af'alul mukallafin, perbuatan para mukallaf atau orang-orang yang sudah dibebani dengan hukum syar'i. Nah, kita tahu ada 7 hukum. 7 hukum. Ada yang tahu? Mulai dari yang awal wajib, terus bawahnya sunnah, bukan 7. 5 ya. Dari yang paling atas wajib, terus kemudian di bawahnya sunnah, terus belum ubah, kemudian makruh dan haram. Jadi sisi yang berbeda. Artinya cakupan daripada ilmu fikih itu adalah antara dua. Adapun waktu itu yang berkaitan dengan syarat, hal yang batalkan dan sebagainya. Nah, kemudian fikih itu sifatnya amali. Amali itu praktis. Sifatnya praktek ya, tata cara orang sholat, orang fikih muamalah, dan tata cara orang jual beli. Atau yang akan kita bahas ini fikih siasah berkaitan dengan tata kelola urusan sebuah pemerintahan dan negara. Dan hukum ini ya, sumbernya atau diperolehnya dari dalil tafsir. Baik, secara umum itulah fikih, kita semua sudah paham. Salah satu cabang ilmu fikih yang simpelnya fikih itu fokus kajiannya adalah pada materi-materi yang sifatnya praktis, siasah.
as-siyasah. Nah, kalau kita yang pernah belajar al-islah, apa lagi? Al-idarah, al-qiyam ala, koma ala, atau melakukan atau mengurus. Al-islah apa itu? Aslah itu apa? Ada yang tahu? Perbaiki. Atau idarah. Idarah ya memanage atau mengatur, atau bisa berarti juga tadbir. Simpelnya, fikih siyasah itu adalah ilmu fikih yang fokus kajiannya adalah tentang siyasah, tentang kekuasaan, tentang kepengurusan sebuah daulah. Kalau dalam cabang ilmu yang biasa kita kenal di luar daripada ilmu-ilmu yang hukum syar'i, itu kita bisa kenal yang atau bisa lebih mendengar atau akrab dengan istilah, mungkin ada hukum tata negara, ada hukum administrasi negara, dan yang lain-lain. Nanti akan kita bahas pada cakupan daripada ilmu fikih siyasah itu. Dari sini sudah dipahami. Simpelnya fikih siyasah itu salah satu daripada cabangan ilmu fikih. Kita semua sudah paham dari awal kalau kita pernah belajar. Ternyata begitu lengkapnya agama ini. Islam itu begitu lengkap. Ketika dikatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, pada hari ini telah aku sempurnakan. Dikatakan bahwasanya agama ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Hari ini telah kusempurnakan bagimu agama. Sehingga kemudian ada pertanyaan, apakah kemudian segala urusan ini, agama ini mengaturnya, atau agama hanya boleh mengatur hal yang sifatnya ibadah, hal yang sifatnya kemasjidan, atau sifatnya cakupan-cakupan yang mengatur antara hubungan manusia dengan Tuhan? Ternyata tidak. Oleh sebab itu, seiring berkembangnya ilmu, ulama-ulama menghasilkan banyak teori, banyak konsep. Akhirnya dipahami bahwasanya syariat ini bukan hanya mengatur tentang ibadah saja. Ternyata bab yang mengatur antara manusia dengan sama manusia atau muamalah itu juga ada pengaturannya. Maka kemudian kita temukan ada fikih muamalah yang dalamnya mencakup masalah jual beli, utang piutang, interaksi antara manusia dengan yang lainnya. Kemudian dalam perkara kekeluargaan ada fikih usrah atau fikih munakah antara laki-laki dengan perempuan dan lain sebagainya, tentang hubungan keluargaan. Dibahas di situ tentang menikah. Bukan berhenti di situ saja. Dalam hal yang sifatnya kita kenal selama ini semuanya apa? Duniawi, semuanya duniawi. Urus dunia, urus pemerintahan, urus politik. Ternyata ada celah atau Islam juga punya kepengaturan, punya rumusan-rumusan, konsep-konsep yang mengatur tentang itu. Maka dilihat daripada ayat-ayat yang bagaimana disebutkan di situ tentang pemerintahan, tentang pemerintah yang adil, bagaimana prinsip-prinsip atau etika-etika seorang pemimpin. Hadis Nabi juga mengatakan seperti itu, dan juga bagaimana Nabi memerintah umat Islam, terutama ketika Nabi membangun sebuah negara yang dimulai daripada Piagam Madinah. Dimulai dari Madinah, Nabi membangun sebuah negara Islam pertama. Kita bisa tahu bahwa ternyata Islam bukan hanya mengatur masalah sholat, bukan hanya mengatur masalah puasa, masalah ibadah. Sehingga tidak benar ketika dikatakan, oh sudah, kalau dalam masalah politik tidak usah bahas masalah agama, tidak usah bahas masalah dalil, tidak. Tentang hukum syariat, tidak. Hukum syariat mengatur di situ, dan kita sebagai orang Islam, hal ini harus menjadi tujuan utama, harus menjadi pertimbangan utama. Nah, sehingga dari sini paham ya. Fikih siyasah juga mengatur demikian. Hal-hal yang berkaitan dengan negara, hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan, kita memang tidak pernah bisa terlepas dari yang namanya agama. Oke, misalnya beragama. Dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya simpelnya fikih siyasah adalah fikih yang mengatur tentang ketatanegaraan atau bagaimana kepengelolaan sebuah negara
bagaimana sebuah negara, bagaimana masyarakat dalam sebuah negara, bagaimana. Dari sini kita paham ya, bahwasanya Islam juga ada pengetahuan tentang itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kita nih, ya, kita di negara Indonesia ini negara Islam, bukan? Hah? Siapa yang bilang Indonesia negara Islam? Hah? Dah, Islam bukan negara Indonesia bukan negara Islam. Indonesia bukan negara Islam, tapi negara yang penduduknya mayoritas Islam atau Muslim. Nah, kita tentu dalam perundang-undangan atau pengaturan negara ini tidak berpedoman atau tidak merujuk kepada Al-Quran, hadis dan lain sebagainya sebagai sumber rujukan untuk pengaturan atau kepengurusan negara ini. Maka tidak disebutkan dalam undang-undang misalkan merujuk pada ayat ini dan lain sebagainya. Tidak, rujukannya bukan kepada hukum Islam. Hanya saja kira-kira bagaimana sikap kita sebagai umat Islam, kita umat Islam yang tinggal di negara yang sistemnya tidak menggunakan sistem tata kelola negara Islam. Mana? Nah, nanti bisa jawab. Pertanyaan sekarang, kira-kira kita sudah ada nih konsep negara Islam yang perumusannya kita kenal atau kita pelajari dalam satu cabang ilmu yang namanya fikih siasat. Sedangkan kita sekarang, kita hidup di negara Islam atau enggak? Bukan. Kira-kira bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Kita umat Islam, kita merasa punya agama yang mengatur tentang permasalahan-permasalahan kenegaraan, tapi menggunakan atau tidak menerapkan aturan-aturan hukum Islam. Saya Pak. Nah, siapa namanya? Rifat. Apa? Coba Rifat. Kita ikut selama tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Bagus. Oh, bagus sekali ya jawabannya. Ya, betul. Betul dikatakan teman kalian itu bahwa ada sebuah kaidah ya. Malayudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Dalam beramal ini sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan semuanya bukan berarti kemudian kita tinggalkan semuanya. Lagi pula kalau kita baca sejarah itu, pendiri daripada negara kita ini kebanyakan juga dari tokoh-tokoh agama ya, tokoh-tokoh agama. Siapa misalkan? Siapa? Jokowi bukan. Hah? Gus Dur itu presiden ya. Banyak tokoh-tokoh. Kalian bisa baca ya. Misalkan Kiai Wahab Asrullah dan lain sebagainya, bahwa bahkan sempat dulu ada rencana bahwa dasar daripada negara ini mau dijadikan sebagai atau berdasarkan pada syariat Islam. Hanya saja berdasarkan kesepakatan bersama, founding father negara kita ini bersepakat bahwasanya tidak menerapkan hukum Islam. Tapi tetap nilai-nilai Islam ada terselip di dalam setiap peraturan perundang-undangannya. Ada saja. Nah, maka kita tidak perlu khawatir ya, tidak perlu susah, karena dalam hal-hal yang sifatnya muamalah, ini adalah ibadah yang sifatnya ibadah ghairu mahdhah. Untuk ibadah ghairu mahdhah itu selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan umat, itu tidak perlu terlalu dijadikan masalah yang menimbulkan perdebatan. Ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, mungkin pertemuan kita sampai di sini ya. Nanti setelah ini kita langsung akan kita susun kelompok untuk presentasi makalah. Makalah itu harus penting. Makalah itu harus ada ya, harus ada. Karena level kalian, jenjang kalian itu sudah jenjang mahasiswa, level mahasiswa. Mahasiswa harus ada diskusi, harus latihan nulis,
harus latihan mempresentasikan, tampil, menjelaskan, menjabarkan masalah. Nah, itu harus dipelajari dan dikuasai oleh kalian dalam jenjang mahasiswa ini. Ya. Baik, sampai sini nanti silakan akan di handle nanti sama Kosmanya ya, ketua kelas untuk nyusun kelompok. Nanti silakan di store ke saya kelompoknya. Materi-materinya sudah saya share di grup WA itu ya. Nanti silakan dilihat di grup WA, tanya sama Kosmanya. Untuk pertemuan kali ini saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.